semuanya, ketemu lagi dengan skandal jepit. Sebuah cerita sejarah yang membuat dunia bergetar karena perbuatannya. Seorang wanita cantik bernama Matahari dinyatakan terlibat tindakan mata-mata dalam Perang Dunia I. Kejadian itu diawali dengan kisahnya. Di jalan yang sepi, sebuah kendaraan abu-abu milik militer Prancis bertolak dari penjara Saint-Lazare di Paris pada waktu pagi, 15 Oktober 1917. Di dalamnya, selain dua biarawati dan pengacara, terdapat seorang perempuan Belanda berusia 41 tahun yang mengenakan jubah panjang dan topi lebar. Satu dekade sebelumnya, perempuan ini bersentuhan dengan orang-orang penting di berbagai ibu kota negara di Eropa. Berkat keterampilannya dalam menari, perempuan maut ini mampu menggait beragam kekasih, termasuk menteri, pebisnis kaya, dan jenderal. Dunianya berubah ketika Eropa dilanda Perang Dunia I. Dia mengira dirinya bisa bertahan di Eropa dengan mengandalkan karisma. Namun para pria berkuasa menginginkan sesuatu darinya yang lebih dari sekadar hubungan seks. Mereka menghendaki informasi, dan itu berarti spionase, mata-mata. Perempuan tersebut adalah Matahari. Kereta yang bertolak dari penjara Saint-Lazare pada 15 Oktober 1917 membawanya kepada regu tembak. Ajal menantinya. Kejahatannya antara lain menjadi agen mata-mata Jerman serta mengorek rahasia dari para perwira sekutu yang menidurinya dan meneruskan informasi itu ke bosnya. Akan tetapi bukti-bukti yang diperlihatkan saat pengadilan ditambah beberapa dokumen lainnya menunjukkan bahwa dia sejatinya agen ganda dan kemungkinan mati sebagai kambing hitam. Titik terang kini 100 tahun setelah kematian Matahari, muncul sebuah titik terang yang dapat menjelaskan keterlibatan perempuan tersebut dalam Perang Dunia I. Titik terang itu datang dalam wujud berbagai dokumen yang dirilis Kementerian Pertahanan Prancis, termasuk transkrip interogasi Matahari oleh Dinas Antispionase Prancis pada 1917. Ada pula surat-surat telegram yang dikirimkan atas militer Jerman di Madrid ke Berlin yang berujung pada penangkapan Matahari di sebuah hotel di Champs-Élysées, Paris. Belakangan surat-surat tersebut menjadi bukti kunci dalam persidangannya. Beberapa dokumen itu kini dipamerkan di Museum Fries, Leeuwarden, Belanda adalah kampung halaman Matahari. Lahir dengan nama Margaret Thesele pada 1876, Matahari mengalami kehidupan luar biasa sekaligus tragis. Setelah menikah dengan perwira Belanda keturunan Skotlandia, Kapten Rudolf Machleod, Zelle hijrah ke Malang, Jawa Timur pada 1897 yang saat itu masih menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda. Matahari tak hanya tinggal di Indonesia saja, dia juga belajar tarian-tarian lokal. Wanita Belanda ini kemudian terjun dalam dunia spionase semasa Perang Dunia Pertama. Kerja-kerja intelijen ia lakukan lewat pekerjaannya sebagai penari erotis. Daya pikatnya yang memukau membuat ia dijuluki sebagai The Greatest Woman Spy. Matahari lahir di Leeuwarden, Belanda. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya Adam Zelle adalah pengusaha minyak yang sempat sukses tetapi kemudian mengalami kebangkrutan pada 1889. Ayahnya dan ibunya Anje van der Molen kemudian bercerai. 2 tahun setelah ibunya meninggal dunia, ayahnya menikah lagi di Amsterdam pada 9 Februari 1893. World Heritage Encyclopedia menjelaskan, pada saat Zelle berusia 18 tahun, ia mencoba peruntungan ke Hindia Belanda saat melihat iklan di koran yang menyebutkan Tentara KNI Belanda. Kapten Rudolf Machleod yang hendak bertugas di Hindia Belanda saat itu dan sekarang Indonesia sedang mencari seorang istri. Ia kemudian menikah dengan kapten tersebut pada 11 Juli 1895 dan membawanya ke kelas sosial yang lebih tinggi. Mereka kemudian menjalani kehidupan di Malang, Jawa Timur dengan menggunakan kapal SS Princess Amalia pada 1897, kapal yang sama saat dipakai Eugene Du Bois berlayar ke Hindia Belanda pada 1887 sebelumnya. Di sini mereka dikaruniai 2 anak, Norman John Machleod dan Louise Jeanne Machleod. Kehidupan rumah tangga Zelle tidak berakhir bahagia. Zelle mendapati suaminya yang terpaut usia 20 tahun lebih tua menjadi seorang pemabuk berat. Suaminya juga memiliki banyak selir dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Zelle kemudian diketahui menjalin hubungan dengan perwira Belanda lain bernama Van Hedes. Pada periode inilah Zelle mulai belajar tradisi lokal secara intensif dan suka mengenakan kebaya. Berikutnya dia bergabung bersama sanggar tari lokal dan mengikuti drama tari Jawa. Pada 1897, ia mendapat nama panggung dari bahasa Melayu, Matahari yang berarti matahari terbit. Ensiklopedia Britannica juga menyebutkan selain di Jawa, Zelle juga pernah tinggal di Sumatera. Pernikahan itu tak berjalan langgeng dan berakhir dengan perceraian.
Selanjutnya dia bertolak ke Paris dan menamai dirinya dengan sebutan Matahari sebagai nama panggung untuk pertunjukan menari bergaya erotis. Kalaupun dia tidak menjadi mata-mata, Matahari akan dikenang sampai sekarang atas apa yang dia lakukan di kota-kota besar Eropa pada bagian awal abad lalu. Saat itu dia merupakan selebritis sosialita. Namun sedihnya cerita mengenai Matahari didominasi oleh kiprahnya dalam dunia mata-mata. Selama bertahun-tahun banyak sejarawan membelanya. Beberapa di antara mereka menilai dia dikorbankan karena Prancis memerlukan mata-mata untuk menjelaskan ke publik tentang kegagalan dalam perang. Bagi kaum feminis, Matahari menjadi kambing hitam yang sempurna karena moralnya yang buruk akan membuat dirinya mudah dicap sebagai musuh Prancis. Matahari hanyalah korban. Matahari diketahui kembali ke Prancis melalui Spanyol pada 1916 setelah singgah sebentar di London untuk diinterogasi Dinas Intelijen Inggris MI6. Di Madrid dia menjalin kontak dengan Arnold von Kalle, atase militer Jerman. Belakangan Matahari mengaku aksinya ini ditempuh untuk memenuhi janjinya kepada intelijen Prancis bahwa dia akan menggunakan jaringan perwira Jerman yang dia kenal sebelum perang demi membantu sekutu. Namun telegram yang dikirim Kalle ke atasannya di Berlin yang membongkar identitas agen H21 alias Matahari. Dalam surat telegram itu Kalle membeberkan alamat rumah, rekening bank hingga nama pembantu setianya. Siapapun yang membacanya tak akan ragu bahwa agen H21 adalah Matahari. Terjemahan resmi surat telegram yang dihadang oleh Dinas Intelijen Prancis itu kini dapat disaksikan publik di Museum Fries Leeuwarden, Belanda. Bagaimanapun justru hal inilah yang membuat kalangan sejarawan sangsi pada tudingan terhadap Matahari. Intelijen Prancis menurut beberapa sejarawan sejak lama mampu memecahkan bahasa kode di dalam tulisan surat telegram tersebut. Jerman pun tahu intelijen Prancis sudah bisa memecahkannya. Toh Kalle tetap mengirimkannya ke Berlin. Dengan kata lain, Kalle ingin intelijen Prancis membacanya. Jadi asumsi ini berpendapat bahwa Jermanlah yang menuntun Prancis untuk menangkap dan mengeksekusi agennya sendiri. Asumsi lain menilai Prancis yang menciptakan dokumen itu untuk mengambing hitamkan Matahari dan memuaskan publik. Pasalnya, mengapa hanya ada terjemahan resmi? Di mana telegram aslinya? Kedua teori itu sama-sama berpandangan bahwa Matahari hanyalah korban, sedangkan Jerman atau Prancis ingin agar dia dilenyapkan. Rincian interogasi selama bertahun-tahun, rincian interogasi Matahari oleh jaksa Pierre Bouchardon tidak bisa diakses para sejarawan. Namun berkat dokumen yang dirilis Kementerian Pertahanan Prancis, asumsi mengenai Matahari bisa dipatahkan. Berdasarkan transkrip interogasi pada Juni 1917, Margaret Hessele memutuskan untuk mengakui perbuatannya. Kepada Bouchardon, dia mengaku telah direkrut Jerman sebagai mata-mata pada 1915 di Den Haag, Belanda. Keputusannya itu dilatar belakangi keputusasaan untuk bisa kembali ke Paris pada awal perang. Konsul Jerman di Amsterdam menyanggupi mengirimnya ke Paris asalkan dia bisa menyediakan informasi secara berkala. Sejak saat itulah agen H21 diciptakan. Zelle memulai karier sebagai pemain sirkus saat memutuskan untuk pindah ke Paris pada 1903. Saat itu, ia menggunakan nama Lady Macleod. Sembari menyambung penghasilan untuk penghidupan, ia juga berpose sebagai model artis. Zelle menjadi terkenal karena tarian eksotisnya yang terinspirasi dari pelatih tari dari Hindia Belanda. Ia sesaman dengan tarian yang dibawakan Isadora Duncan dan Ruth Denis, dua tokoh penting dalam tarian modern abad ke-20 yang memadukan budaya Asia dan Mesir. Pada 1905, Zelle diundang untuk menari oleh Émile Guimet, pemilik sebuah museum seni oriental. Guimet mendorong Zelle untuk mengadopsi nama panggung yang lebih menggugah dan menarik dibanding Lady Gresham Cleod dan kemudian memilih nama Matahari yang pernah ia dapat saat di Indonesia. Penampilan itu sekaligus menjadi titik balik popularitas Matahari. Penonton banyak yang terpikat oleh sensasi yang dibawanya. History Channel menyebutkan, semasa tur keliling Eropa dengan sajian tariannya, ia menceritakan kisah bagaimana ia dilahirkan di sebuah kuil suci di India dan belajar tarian kuno dari seorang pendeta Hindu yang kemudian memberinya nama Matahari. Terlepas bahwa itu hanya kemasan pertunjukan selama berada di rumah-rumah opera dari Rusia hingga Prancis. Dalam perjalanannya kemudian dia sekaligus menjadi seorang pelacur yang terkenal. Pecahnya Perang Dunia Pertama justru menambah jam terbangnya bersama para perwira militer berpangkat tinggi, pejabat pemerintahan, dan diplomat dari berbagai negara. Dengan menggunakan identitas warga Belanda, Matahari mampu melintasi batas-batas negara dengan bebas karena Belanda pada saat Perang Dunia Pertama bersikap netral. Untuk menghindari medan perang langsung, dia melakukan perjalanan antara Prancis dan Belanda melalui Spanyol dan Inggris.
Kedekatan Matahari dengan para petinggi setempat juga membawanya kepada tawaran menjadi agen rahasia untuk Prancis. The Guardian menyebutkan pada tahun 1915, dia meminta izin untuk mengunjungi kekasihnya, Kapten Vladimir Maslov, seorang pilot asal Rusia yang bekerja untuk Prancis di sebuah rumah sakit di Den Haag. Pejabat Prancis memfasilitasi keberangkatannya dengan imbalan perjanjian untuk memata-matai Jerman. Pada Februari 1917, pihak berwenang Prancis menangkap Matahari karena aksi spionase. Matahari dijebloskan di penjara Lazare di Paris. Ia dituduh bertanggung jawab atas kematian ribuan tentara karena mengungkap rincian senjata dari pihak sekutu Prancis. Menurut Biografi.com, beberapa sejarawan percaya bahwa Jerman menduga Matahari adalah mata-mata Prancis dan kemudian menjebaknya dengan sengaja menggunakan pesan palsu yang melabelinya sebagai mata-mata Jerman. Sehingga Prancis tentu saja percaya bahwa ia sebenarnya agen ganda Jerman. Hal ini membuahkan hasil dengan dijebloskannya Matahari ke penjara hingga berujung putusan hukuman mati. Selama interogasi panjang yang dilakukan Kapten Pierre Bouchardon, seorang jaksa militer, Matahari yang telah menjalani kehidupan palsu justru melanjutkan memberikan kecerobohan dan fakta tentang keberadaan dan aktivitasnya. Ia juga membuat pengakuan yang mengejutkan dengan mengatakan seorang diplomat Jerman pernah membayarnya dengan 20.000 franc untuk mengumpulkan data intelijen perjalanannya yang sering ke Paris. Tapi dia bersumpah kepada penyelidik bahwa dia tidak pernah benar-benar memenuhi tawaran tersebut dan selalu tetap setia kepada Prancis. Dia juga mengaku hanya pernah menerima kompensasi uang ketika Jerman mengganti barang-barangnya yang hilang di kereta saat penjaga perbatasan Jerman mengganggunya. Seorang pelacur, saya akui itu seorang mata-mata untuk Jerman, saya tidak pernah, kata Matahari kepada jaksa. Ketika Matahari mengakui bahwa seorang perwira Jerman membayarnya untuk layanan seksual, jaksa Prancis menggambarkannya itu sebagai uang spionase. 99 tahun yang lalu, mengenakan jas biru dan bertopi, Matahari datang ke tempat eksekusi pada 15 Oktober 1917 bersama menteri dan 2 biarawati. Ia mendatangi tempat duduk eksekusi yang telah disebutkan, membuang penutup mata dan memberikan tanda cium jarak jauh kepada tentara eksekutor. Matahari meninggal di depan regu tembak. Misteri terus melingkupi kehidupan Matahari dan dugaan sebagai agen ganda. Kisahnya telah menjadi legenda yang masih mengungkit rasa ingin tahu. Kisah hidupnya telah melahirkan banyak biografi dan penggambaran sinematik melalui film Matahari tahun 1931 yang dibintangi oleh Greta Garbo, seorang penari dan pelacur yang memerankan Matahari, dan Ramon Novarro sebagai Letnan Alexis Rosanov. Museum di Leeuwarden, Belanda, memamerkan Matahari Room. Termasuk dalam pameran tersebut adalah 2 dari strap box pribadinya dan karpet bordir oriental dengan jejak tari kipasnya. Terletak di kota asal Matahari, museum ini terkenal untuk penelitian mengenai kehidupan dan karier warga Leeuwarden yang terkenal di dunia ini. Matahari berkeras bahwa dirinya hanya ingin mengambil uang yang ditawarkan kemudian lari. Dia mengklaim bahwa kesetiaannya ada pada sekutu sebagaimana dia tunjukkan saat berjanji membantu intelijen Prancis. Pengakuan tersebut malah membawanya ke Château de Vessen di pinggiran timur kota Paris. Matahari dituntun ke sebuah tiang di tanah lapang dengan satu tangan terikat. Sebanyak 12 serdadu mengarahkan senjata api mereka ke tubuhnya. Beberapa laporan menyebut bahwa dia menolak matanya ditutup. Dia sempat melambaikan tangan ke pengacaranya. Sesaat kemudian suara letupan senapan terdengar dan Matahari jatuh terpuruk dengan lutut menghujam tanah. Seorang perwira mendekati sambil menenteng pistol dan menembaknya sekali di bagian kepala. Sesudah eksekusi tiada seorang pun yang mengambil jasad Matahari. Karenanya jenazah perempuan tersebut dibawa ke Fakultas Kedokteran di Paris untuk digunakan sebagai bahan mata kuliah pembedahan. Kepalanya kemudian diawetkan di Museum Anatomi. Namun ketika dilakukan inventaris 20 tahun lalu, ternyata organ tubuh itu telah menghilang. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.